Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kasnur Utama di ISP Channel. Kali ini saya ingin cerita sedikit tentang sebuah inovasi dari salah satu SMK di NTB. Mungkin lebih tepatnya adalah SMK Negeri 1 Lingsar. Jadi SMK ini sudah menciptakan, atau mungkin bukan menciptakan ya, tapi ini adalah sebuah produk inovasi yang dihasilkan oleh SMK 1 ini, yaitu motor listrik, tapi motor listrik roda 4. Jadi nyebutnya apa ya, mobil atau motor, tapi yang jelas modelnya kayak ATV. Jadi kayak ATV dan bentuknya ya kita lihat seperti ini. Oke, nanti mungkin saya liatin bentuknya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, mari kita bumper dulu. Oke, jadi motor ini, jadi dia bertenaga listrik dan semua sumber penggeraknya itu berasal dari sebuah baterai. Nah, baterainya itu cukup banyak juga dipasang pas di bawah joknya, dan dia menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Nah, jadi ini salah satu bentuk inovasi dengan mengurangi emisi gas buang dari motor bakar, sehingga inovasinya mengarah pada motor listrik. Nah, untuk itu kita bahas mungkin satu-satu bagaimana sih sebenarnya motor listrik ini. Dan sebenarnya ingin sekali saya bertemu dengan pencetusnya di SMK Negeri 1 Lingsar, tetapi mungkin nanti kalau sudah ada waktu kita akan main ke sana, kita akan tanya-tanya banyak tentang motor listrik ini. Tapi sekarang kita review dulu tentang motornya. Nah, jadi motor ini sudah dipasarkan atau dibeli oleh beberapa sekolah di NTB khususnya. Jadi motor ini konsepnya adalah mobil untuk pengangkut, ya mungkin bisa untuk mengangkut sampah atau bisa mengangkut barang-barang yang lainnya. Nah, bentuknya seperti ini, saya akan tunjukkan bentuknya. Nah, jadi bentuknya persis seperti ATV seperti ini. Jadi cukup menarik sebenarnya. Jadi ada baknya di bagian belakang, itu baknya. Kemudian ini adalah bentuk motornya, dan ini rangkanya sudah terbentuk cukup baik banget kalau kita perhatikan ya. Nah, ini dia sudah menggunakan swing armnya, modelnya kayak gini. Oke, sudah keren banget desainnya. Kemudian shock absorbernya juga sudah keren, cuman agak sedikit keras. Nah, jadi mungkin untuk inovasinya, masukannya sih sedikit mengenai shock breakernya mungkin agak dikecilin sedikit supaya lebih empuk. Kemudian rem depannya itu juga sudah menggunakan disc brake atau rem cakram. Oke, bentuknya seperti ini. Ini adalah rem cakramnya. Kemudian bodinya ini custom. Jadi bodinya custom, dibuat dari bahan fiber. Kemudian untuk lampunya ini juga aftermarket. Jadi ya sebenarnya semua lampu dan komponen-komponennya aftermarket. Kemudian di bagian sini, nah ini stangnya keren banget. Oke, nah jadi stangnya ini menggunakan stang sepeda motor. Kemudian dengan dudukannya juga dimodif dengan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada untuk instrumen clusternya. Jadi instrumen clusternya juga cukup menarik. Kalau kita perhatikan pada instrumen clusternya itu, di situ banyak instrumen-instrumennya. Nah, di sini ada instrumen kecepatannya, kemudian di sini odometernya atau jarak tempuh, kemudian ini kapasitas baterainya. Nah, jadi kapasitas baterainya kalau kita perhatikan sekarang ada di 64%. Kemudian selain itu juga di sini ada lampu sen, oke, kiri dan kanan. Kemudian ini untuk lampu dim atau lampu jauh, oke. Nah, kemudian sebelah sini ini adalah saklar-saklarnya. Jadi di sini ada saklar setirnya di sini. Nah, kebetulan saklar setir yang ada di sini untuk lampu jauh dekatnya ini, jadi ini sudah dimodifikasi menjadi saklar untuk merubah arah maju dan mundurnya kendaraan ini. Kemudian banyak saklar yang tidak terpakai juga, contohnya seperti saklar dim ini tidak digunakan. Nah, kemudian untuk saklar lampu ini dia. Ini adalah saklar lampu, bisa kita perhatikan. Oke, nah ini saklar lampunya. Jadi saklar lampunya
sudah ada di sini. Nah, jadi kalau untuk malam hari dia sudah bisa mendukung untuk penerangan di malam hari. Kemudian ini adalah saklar lampu beloknya. Oke. Kemudian ini juga lampu beloknya. Itu nyala bagian depan. Oke, kemudian kalau ini yang bagian kanan. Nah, tapi sayangnya di sini untuk lampu belok itu di sini tidak digunakan. Jadi yang digunakan adalah yang bagian di dalam sini. Di dalam sini sudah ada indikator untuk kanan dan kirinya. Jadi semuanya aftermarket sebenarnya. Nah, kemudian di sebelah kanan sini ada gasnya. Oke, ini pedal gas. Kemudian ini rem depan. Kemudian di bagian bawah di sini ada rem belakang. Oke, nah rem depan sudah menggunakan disc brake dan rem belakang masih menggunakan yang tipenya tromol. Jadi mekanismenya masih mekanikal seperti ini. Kemudian bentuknya seperti itu. Nah, ini tromolnya ada di situ. Jadi kalau kita perhatikan ini ya sebenarnya inovasinya mantep banget. Kemudian di sini ada, ini adalah untuk saklar utama atau switch MCB dia gunakan untuk memutus secara keseluruhan listriknya. Kemudian ini adalah motor penggeraknya. Jadi di motor penggeraknya ini saya belum lihat itu kapasitasnya berapa. Oke, kemudian penggeraknya di situ sudah ada diferensialnya. Jadi di diferensialnya ini untuk mengatur beban antara roda kiri dan kanan. Kemudian di belakang juga sudah ada shock absorbernya. Jadi ini sudah enak banget. Kemudian di bagian sini, nah ini bisa dibuka nih. Nah, ini bisa dibuka. Kemudian ini bisa digunakan untuk mengangkut. Kemudian di belakang sudah ada lampu indikatornya. Jadi itu lampu merah menyala. Kemudian sebelahnya itu adalah lampu rem. Oke. Nah, ini lampu sudah menyala menandakan bahwa unit ini sedang on. Kemudian di sini ada lampu rem dan ini lampu belok. Oke, begitu juga yang kanan. Jadi bentuknya seperti ini di belakang nih. Rem tromolnya persis kayak sepeda motor sebenarnya. Tapi sudah mantep banget lah. Jadi ini bannya menggunakan ring 13. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau bannya ini adalah ban mobil. Kemudian cuman dibalik aja posisinya. Jadi ban mobilnya itu harusnya ini di bagian dalam, tapi ini dibalik menjadi bagian luar. Nah, kemudian ukuran bannya itu adalah 165/65 ring 13. Jadi kalau kita lihat ini bannya persis kayak bannya Toyota Agya atau Daihatsu Ayla. Persis. Nah, kemudian di sini juga ada lengan ayunnya atau swing armnya, dan rangkanya ini terbuat dari besi hollow atau besi kotak. Kemudian kalau kita mau lihat baterainya ada di bagian sini. Oke. Nah, di sini adalah semua sistemnya. Kemudian di bagian dalam sini adalah mungkin bisa dibilang adalah inverter dan lain sebagainya untuk mengonversikan atau merubah tegangan baterai menuju ke motor listriknya atau sistemnya lah atau kontrolnya. Kemudian baterainya di sini dari depan. Nih, kalau teman-teman bisa perhatikan dari depan sampai ke belakang sini, dia menggunakan 5 jenis baterai kering. Jadi tinggal digunakan aja. Oke. Nah, kemudian dia juga udah dipasangkan spion. Ini dia spionnya. Cukup menarik. Oke. Kembali kita lihat dari depan. Bentuknya seperti ini. Wow. Keren banget sih. Cuman memang ada beberapa kekurangan, di mana kekurangannya itu ada di bagian setir. Jadi kalau kita perhatikan bagian setir itu dari sini sih kayaknya kelihatan ya. Oke. Nah, itu di bagian setir itu di bagian bawah sini. Bagian bawah sini ini dia tidak menggunakan bearing. Jadi untuk belok itu cukup sedikit. Untuk belok itu sedikit agak berat. Jadi seandainya dia menggunakan bearing kemungkinan enak banget. Oke. Nah, jadi itu sedikit review tentang motor ini. Jadi mungkin kalau ada yang kurang atau ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan mungkin ini baru awal pertama kita mereview ini. Jadi nanti berikutnya saya akan buatkan videonya bagaimana kita menggunakan motor ini, bagaimana rasanya.
Jadi first impression pada saat kita gunakan, ya. Nah, jadi motor ini juga sebenarnya sudah saya gunakan, saya coba sedikit aja. Cuma nanti saya akan ceritakan buat teman-teman bagaimana rasanya menggunakan kendaraan ini. Ya, yang pasti namanya motor listrik itu sangat nyaman sekali. Jadi sekali tarik gas jalan dan suaranya sangat lembut. Nah, mungkin ada beberapa kurangan yang mungkin nanti akan saya ceritakan di video berikutnya. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja review kita kali ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa berikan komentar kalian di bawah tentang motor ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja masuk di kolom komentar. Oke? Dah, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.